pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Wis, ada satu kebiasaan kami di perusahaan kami, Oli Life namanya, sekalian promosi. Ya, apabila ada ditanya apa kabar, biasanya semua bangkit berdiri, angkat satu, bilang sehat, kaya, luar biasa. Kenapa? Karena di situ kami perbiasakan, kami katakan bahwa apa yang kamu ucapkan dengan yakin itu jadi, pasti jadi. Amin. Saya tidak akan bilang di sini karena ini tidak seminar tentang kesehatan. Puji Tuhan. Saya berterima kasih pertama kepada Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini diberikan kesempatan untuk melayani lewat keluarga hamba Tuhan, Pak Denny dan Ibu Febe. Kita pagi hari ini tidak akan belajar tentang teologi ya. Karena saya bukan dosen dan saya juga bukan mahasiswa. Minggu lalu kita belajar sama dosen, belajar sama mahasiswa. Nah hari ini kita belajar sama ibu rumah tangga. Ya, saya percaya pagi hari ini saya berdoa, saya minta Tuhan apa yang akan saya sampaikan itu bisa memberkati bagi setiap yang hadir pagi hari ini. Pengalaman hidup saya, bagaimana Tuhan membentuk kami melewati banyak hal untuk membuat bagaimana Tuhan benar-benar menjadi pegangan dalam hidup kami. Ya, kekristenan itu saya belajar setelah saya mengerti bagaimana proses Tuhan dalam hidup saya waktu saya masuk sekolah Alkitab angkatan 35. Saya masuk sekolah Alkitab bukan karena saya bernasar. Betul. Angkatan 35 saya di BJ itu saya membayar nasar daripada orang tua saya. Karena waktu saya masih umur 1 tahun, kata orang tua saya sama papa saya bilang, saya hampir mati. Hampir. Berarti kalau hampir berarti tidak mati. Jadi ketika saya umur 1 tahun itu, saya sakit. Nah waktu saya sakit, papa saya dan mama saya bernasar begini. Tuhan, kalau anak ini hidup, dia akan kami serahkan sama Tuhan. Masuk sekolah Alkitab. Kan namanya gembala ya. Biasanya kalau kecepit itu selalu keluar kata-kata nasar. Dan hebatnya papa saya bernasar. Tapi saya yang harus bayar. Kan lucu kan. Kan seharusnya kan di firman Allah kan bilang siapa yang bernasar dia harus bayar. Tapi anehnya ini papa saya yang bernasar, saya yang harus disuruh bayar. Jadi waktu saya SD, SMP, papa saya sudah cerita. Orang tua saya sudah cerita. Vivi, waktu SD saya berdoa begini. Tuhan, papa saya kasih tahu kan ke saya. Kamu sudah dikasih nasar, harus sekolah Alkitab. Saya jujur dalam hati saya protes. Tuhan, siapa kita papa yang bernasar, mesti kita yang berbayar. Nggak adil, menurut saya itu nggak adil. Karena waktu di sekolah, di SD itu saya punya cita-cita. Wih sedap itu. Kan di sekolah kan biasanya suruh mengarang. Nah, di sini kayaknya anak sekolah sekarang sudah tidak pernah ada pelajaran seperti itu. Waktu saya SD itu saya disuruh mengarang. Cita-citaku pengen jadi dokter. Tapi apa daya, papa gembala namanya untuk jadi dokter. Wah biayanya besar sekali. Betul enggak? Betul? Tiba-tiba waktu saya cerita tentang cita-cita saya, papa saya bilang begini. Ngana mesti jadi sekolah Alkitab. Harus sekolah Alkitab, langsung patah semangat. Ya sudahlah, kalau memang itu harus ya sudah. Tapi saya waktu itu SMA saya bilang ini sama papa, tapi saya selalu mimpi, izinkan saya untuk kuliah. Ya, kan rasanya lucu, ya toh. Dari kelas 1 SD, SMP, kelas 1, pokoknya juara-juara lah. Yang juara 3 itu cuma adik saya itu yang jadi dosen itu. Maksudnya itu 3 angka 3 itu ya saya buka lah di sini. Waktu kami berenam, waktu kami kan berenam, kakak beradik 6 ya. Ya kenapa angka 3 yang selalu dia tekankan? Karena setiap kali kami terima raport itu dari kakak saya, adik saya Lenda, Ivan yang dosen itu, Ronald, David, itu semua selalu ketika terima rapot juara 1 semua. Dan saya termasuk di dalamnya. Tapi adik saya yang Stefanus itu, yang dosen sekarang mau S3.
Bayangkan dia cuma juara 3, tapi luar biasa Tuhan angkat dia. Dia jadi S3. Kita yang juara-juara 1, saya juga S3, SD, SMP, SMA. Ya, kita semua kan S3 kan. Nah, jadi waktu itu saya waktu lulus SMA Ebenezer waktu itu saya juara 1, saya bilang ini sama papi saya. Pi, kalau boleh kok kita mau kuliah dulu dang toh. Itu saya bilang begini, saya mau kuliah kalau boleh. Saya tidak mau saya pergi sekolah Alkitab itu cuma hanya sekedar membayar nazar orang tua. Saya mau itu benar-benar Tuhan yang suruh saya ke sekolah Alkitab. Itu yang saya minta. Dan akhirnya ya orang tua saya mengizinkan. Saya sekolah Alkitab, saya kuliah di Bandung, ambil teknologi makanan. Luar biasa, kalau saya kuliah cuma 3 bulan. 3 bulan saya kuliah di Bandung, akhirnya saya sakit. Waktu itu saya sakit, 1 bulan saya di rumah sakit. Benar-benar habis semua pokoknya. Di saat itu akhirnya dokter sudah angkat tangan, dokter sudah bilang pokoknya sudah segala macam selang masuk ke dalam tubuh saya. Waktu itu papi saya cuma bilang begini sama saya, kamu mau menyerah atau tidak? Saya cuma bilang gini sama Tuhan, kalau memang ini waktunya Tuhan saya harus sekolah Alkitab, saya siap. Pada saat saya bilang saya mau, otomatis setelah itu pendarahan, bayangkan 1 bulan saya pendarahan. Keluar, lewat buang air besar saya, darah yang keluar. Tapi pada saat saya bilang Tuhan, oke, saya mau pergi sekolah Alkitab. Akhirnya ketika saya berdoa, memutuskan untuk pergi sekolah Alkitab, papa saya berdoa. Memang dokter sudah angkat tangan, waktu itu dokter sudah bilang, ya menyerah. Tapi papa saya berdoa, dia katakan begini, Tuhan dokter boleh menyerah. Tapi aku percaya Tuhan tidak menyerah atas Vivi. Akhirnya waktu itu amin, ketika ada banyak doa yang disampaikan papa saya. Hanya ketika amin, pendarahan yang keluar lewat badan saya saat itu juga berhenti. Wih, luar biasa. Waktu saya lihat mujizat Tuhan waktu itu, saya bilang ini, oh Tuhan, berarti saya yang harus bayar nazar saya. Akhirnya saya pergi sekolah Alkitab. Ya, yang waktu saya umur 1 tahun sakit kan papa saya yang bernazar. Ketika saya kuliah akhirnya saya yang bernazar. Oke, saya pergi sekolah Alkitab, Tuhan sembuhkan saya. Akhirnya tahun 90, tahun 89 saya ke sekolah Alkitab di Beji. Puji Tuhan. DP selanjutnya kita baca firman dulu. Masih banyak kesaksian. Mudah-mudahan kesaksian saya tidak akan sampai siang. Haleluya. Haleluya. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Boleh minta tolong multimedia tampilkan. Lewat firman Allah ini ada satu hal yang ingin pengalaman hidup saya, bagaimana Tuhan membentuk hidup saya lewat firman Allah ini. Ya. Saya tidak tahu apa yang akan Tuhan buat di tahun 2026 buat Bapak Ibu semua, saya tidak tahu. Itu rahasia Tuhan. Tapi saya percaya lewat firman Allah ini akan membentuk paradigma kita, membentuk cara pikir kita. Bagaimana janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Oke, kita buka dulu ayat Ibrani pasal 12 mulai ayat yang ke-25 dulu deh. 25 dulu deh. Coba ke-25 dulu. Bisa? Ayat 25. Di sini 25, sana 27. Sudah. Oke. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita. Ya, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ayat 26. Lanjut. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia, garis bawahi, memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 27. Ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan.
Semua katakan amin. Haleluya. Lewat firman Allah ini saya belajar bahwa janji Tuhan di dalam hidup kita bukan cuma yang enak-enak. Ada banyak orang percaya termasuk saya. Sebelum saya belajar tentang firman Allah ini, menghidupi firman Allah ini, yang ada di pikiran saya ketika saya percaya Tuhan, sekolah Alkitab, belajar tentang firman, janji Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya dan itu terbukti. Saya menikmati janji Tuhan, dipelihara Tuhan, ya toh? Diadakan Tuhan. Ketika saya kekurangan pada saat saya kekurangan, Tuhan yang mengadakan. Pada saat saya sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Pada saat jalan saya buntu, Tuhan yang buka jalan. Itu ada banyak kali janji Tuhan itu, dan saya percaya pagi hari ini semua kita yang hadir itu benar-benar memegang janji Tuhan. Betul? Janji Tuhan itu luar biasa indah. Amin. Siapa yang pernah mengalami janji Tuhan pagi hari ini? Boleh angkat tangan? Saya melihat, kayaknya banyak nih yang belum pernah mengalami janji Tuhan. Coba angkat tangan, siapa yang mengalami janji Tuhan? Dipelihara Tuhan, dikuatkan Tuhan, diberi sukacita oleh Tuhan. Iya toh? Kekristenan itu bukan hanya sekedar kita mengetahui tentang Tuhan. Kekristenan itu bukan hanya kita mengenal siapa itu Tuhan. Bukan hanya itu. Kekristenan itu bukan hanya sekedar kita percaya itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Iblis juga bisa melakukan itu. Iblis percaya loh sama Tuhan. Ya. Tetapi yang membedakan agama Kristen dan kekristenan kita adalah bagaimana kita mengalami Tuhan. Ya. Punya pengalaman dengan Tuhan dalam kehidupan kita, itulah kekristenan yang sebenarnya. Ya. Kalau sekedar tahu tentang firman, tahu Tuhan kita besar, sekedar tahu bahwa kita punya Tuhan yang hebat, sekedar tahu bahwa kita punya Allah yang besar, minta maaf, agama di luar sana pun sama seperti kita. Amin. Apa yang membedakan kita orang percaya Kristen itu dengan agama di luar sana? Yang membedakan adalah pengalaman kita dengan Tuhan. Halo. Pengalaman kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mengalami Tuhan dalam setiap detik kehidupan kita. Itulah kekristenan. Saya cuma bilang gini sama Tuhan. Pada waktu Tuhan mengambil suami saya tanggal 12 Mei kemarin, tidak ada istri yang siap. Ya, tidak ada istri yang siap. Di kondisi waktu Tuhan mengambil suami saya, kami terpecah. Terpencar-pencar maksudnya, bukan terpecah. Saya ada di Tahuna. Tahuna dengan Manado itu perjalanan 1 malam dengan kapal. Suami saya ada di kabupaten, kalau dari Manado menuju ke tempat itu kurang lebih 6-8 jam perjalanan. Bayangkan, dari Manado ke kabupaten di mana suami saya meninggal itu butuh waktu 6 jam. Mendarat karena tidak ada pesawat. Ya. Pada waktu suami saya meninggal dipanggil Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, waktu itu saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini jadi, saya tidak tahu gimana caranya mengucap syukur. Di kamar saya sendiri, tidak ada siapa-siapa. Anak saya Joshua ada di Manado, Nyonyo Hesel ada di Semarang, Email ada di Surabaya, kakak adik saya tidak bersama saya. Pada saat saya sendiri di kamar, saya cuma bilang gini sama Tuhan. Tuhan boleh ambil semua yang ada pada saya. Tapi Tuhan jangan tinggalkan saya. Haleluya. Saya benar-benar mengalami bagaimana Tuhan goncang hidup saya. Benar-benar Tuhan goncang. Janji Tuhan ini benar-benar saya alami dalam perjalanan hidup saya. Di tahun 2025 saya mengalami benar-benar Tuhan ambil semua yang sebenarnya selama ini saya terlalu mungkin bersandar sama suami saya. Itu sebabnya istri-istri, pengalaman kami. Jangan terlalu bersandar sama suami. Ya, jangan terlalu berharap sama suami. Saya ada di posisi di mana semua keuangan saya, agenda saya, mau kemana saya, semua suami saya ngatur.
Saya mau belanja ini, mau beli ini, tinggal taunya terima, minta. Saya ada di posisi itu. Ketika Tuhan ambil suami saya, benar-benar saya kelabakan waktu itu. Saya kelabakan, Tuhan goncangkan semua. Rasa nyaman saya, pokoknya semua yang selama ini saya bergantung, Tuhan goncangkan itu. Dan ini firman itu benar-benar terjadi dalam hidup saya. Firman ini pernah saya sharingkan di jemaat yang ada di GPDI Maumbi. Waktu saya bicara kepada jemaat, saya katakan begini sama mereka. Ada banyak janji Tuhan yang kita nikmati, tapi jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir, itu janji Tuhan. Tapi ada satu janji Tuhan yang selama ini kita tidak kuat untuk terima. Yang selama ini mungkin kita tidak pernah tahu bahwa ada janji Tuhan yang sangat membuat kita menolak untuk hal itu. Firman Allah bilang, satu kali Tuhan akan goncangkan hidup. Saya tidak tahu apa yang akan Tuhan goncangkan dalam hidupmu di tahun 2026. Kita siap atau tidak? Kita mau atau tidak? Itu janji. Namanya janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Amin. Dan itu saya ngomong waktu itu di GPDI Maumbi. Saya bilang, janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti digenapi. Tuhan tidak pernah berdusta. Ketika apa yang dia tulis dalam firman-Nya itu, satu nokta pun tidak akan terlewatkan sebelum itu terjadi. Dan ini ada satu perkara, satu janji Tuhan. Waktu itu saya bicara sama jemaat Maumbi. Saya tidak pikirkan bahwa itu sebenarnya buat saya. Saya tidak pikir kalau itu buat saya. Ternyata Tuhan goncangkan saya. Pagi hari ini jemaat Tuhan yang ada di GPDI Karisma. Jangan berpikir 2026 semua akan baik-baik saja. Para ekonom dunia pun mengatakan tahun 2026 sampai tahun 2030 itu di mana krisis ekonomi lebih daripada tahun 98 sekian. Itu akan lebih parah. Walaupun kita percaya kita punya Tuhan yang besar, itu saya percaya. Benar? Dan itu kita harus hidupi, kita harus pegang bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Tapi jangan salah, ada janji Tuhan yang satu ini. Harus kita siap. Haleluya. 10 tahun sejak, kalau janji Tuhan yang ini sebenarnya ketika saya renungkan firman Allah ini, ternyata sejak saya menikah, pernikahan saya itu, ketika saya berusia pernikahan saya 10 tahun, Tuhan goncangkan pernikahan saya. Tuhan menggoncangkan pernikahan saya. Saya tidak tahu di sini apa ada yang sementara digoncangkan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Rumah tangga saya hampir pecah. Waktu itu suami saya mungkin pernah ya bersaksi di sini. 10 tahun pernikahan kami. Bayangkan di gereja kami kami waktu itu melayani di mana itu, di GPDI Tanah Mas. Di situ saya jadi konselor pernikahan. Jadi ada istri-istri kalau mereka mau konseling tentang pernikahan, mereka ketemu sama saya. Saya jadi konselor tentang pernikahan. Saya kasih tahu kalau mereka punya masalah bla 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 bla. Saya kasih sesuai firman. Pernah satu ketika ada konselor ada ibu lebih tua dari saya. Saya kan waktu itu masih muda, masih poco-poco orang Manado bilang. Masih cetek soal pernikahan, soal rumah tangga, masih 10 tahun. Ada ibu sudah menikah, sudah punya anak gede, sudah melewati usia 25 tahun pernikahannya, dia datang ke gereja. Dia datang konseling sama saya. Waktu dia konseling sama saya, dia cerita tentang, ini saya suami saya bla 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 bla. Saya kan boleh kasih tahu, tidak bisa kasih tahu tentang masalahnya. Pokoknya dia cerita bla 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 bla. Ya, itulah konselor ya. Kalau jadi konselor itu kita harus punya telinga 2, mulut 1. Harus diaplikasikan ketika kita jadi konselor. Haleluya Ibu Grace. Ya. Ketika dia cerita bla bla bla, saya jelaskan ke dia sesuai firman. Tahu enggak apa yang dia ngomong ke saya?
kowe ra ngerasa no. Lalu saya berpikir, memang saya harus merasakan. Baru saya bisa bicara, betul enggak? Waktu itu suaminya diambil sama bebek gombel. Terus saya coba bilang sama dia, Cik, kowe kudu mesti ngampuni tuh, Cik, gini. Ya saya kan bicara sesuai firman, betul enggak? Lo enggak mungkin kan saya konselor firman Allah, konselor kerohani, terus saya bilang, ayo Cik, kita gerbek. Ya enggak bisa toh. Walaupun jujur hati kecil saya sebagai wanita, hidup wanita. Rasanya waktu saya dengar dia ngomong gitu, rasanya saya pun pengen melampiaskan. Ini laki-laki ini cetak jitak tenan. Iya tuh. Tapi karena saya ada di posisi konselor kerohanian, mau enggak mau, saya bicara firman Bapak Ibu. Saya bicara firman, saya katakan kepada dia, Cik, kowe kudu mesti ngampuni. Walaupun dalam hati kecilku, aku bilang, apa aku bisa yo? Ya? Dia cuma bilang, kowe ra ngerasa no. Jujur itu tamparan buat saya. Saya pulang di rumah, saya bilang, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tidak mau rasakan itu Tuhan. Tuhan, saya tidak mau rasakan itu. Dari ceritanya saja, saya sudah tahu bagaimana rasa sakit itu bagi seorang wanita. Terus satu ketika dia telepon saya, Vi, kowe melu mbek aku. Saya tanya, mau kemana Ci? Melu, dia datang jemput saya. Dia datang jemput, kita ke rumah ini bla 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 itu. Terus Ci mau ngapain ke sana? Pokoknya minta labrak itu lo. Terus nih Ci, jangan toh Ci. Nah saya masih dalam keadaan konseling. Masih berdiri sebagai konselor. Saya, Ci jangan Ci, begini bla 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 bla. Tapi dia sudah bawa saya ke rumah itu. Ini sekretarisnya suaminya. Dia bawa situ. Saya bilang, Ci gini lah. Tahu enggak sampai di rumah perempuan itu. Dia langsung labrak perempuan, dia pukul perempuan. Saya terpaku lihat itu Bapak Ibu. Saya Tuhan, yang membuat saya terpaku. Suaminya bukan membela dia, maka malah membela perempuan itu. Perempuan itu malah istrinya ditampar-tampar. Dan luar biasa, itu pengalaman yang Tuhan buat sama saya. Ketika suami saya, rumah tangga saya itu dihancurkan, digoncangkan dengan cara seperti itu. Ternyata Tuhan membuat saya mengerti apa yang saya harus ucapkan kepada dia. Itu saya harus benar-benar hidupi. Ketika Tuhan izinkan di usia 10 tahun pernikahan kami, suami saya, Tuhan izinkan, saya percaya itu Tuhan izinkan. Dia harus, Bapak Ibu sudah tahu toh? Bapak Ibu tahu enggak? Firman yang saya sampaikan kepada ibu itu iblis langsung intimidasi saya. Kamu bisa enggak? Kamu bisa enggak? Ampuni suamimu. Ampuni suamimu. Bapak Ibu, saya dari berat badan 65. Dalam 1 bulan berat badan saya turun 38. Karena apa? Selama 1 bulan saya tidak makan, saya tidak minum. Bergumul buat suami saya waktu itu. Di saat seperti itu saya benar-benar Tuhan goncangkan saya. Saya harus belajar mengampuni suami saya. Itu sebenarnya bukti. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, mana bapak-bapak? Saya tidak lihat banyak bapak-bapak di sini. Jadi ibu-ibu harusnya bapak-bapak diajak, ya toh. Nah, bagi bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini, jangan baking. Jangan kamu kira enak itu. Tapi kalau Tuhan izinkan, silakan. Jangan. Ya, artinya Bapak Ibu, setelah saya mengalami Tuhan goncang rumah tangga di usia 10 tahun pernikahan saya. Ini kakak saya tahu, saya tidak pernah ngomong sama siapapun. Betul enggak Kak Ibu? Saya enggak cerita. Papa saya masih hidup waktu itu, dia telepon saya dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Saya tidak bicara di telepon. Papa saya telepon, Vivi. Ketika papi saya telepon Vivi, saya cuma nangis saja 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam. Saya menangis di telepon, bukan di handphone Bapak Ibu, di telepon yang ada gluk gitu loh. Yang masih ada apa kabel panjangnya itu. Selama 5 jam saya menangis. Saya tidak cerita satu kata pun sama papa saya tentang rumah tangga saya. No, saya tidak cerita. Sama gembala saya pun saya tidak cerita. Tidak ada satupun yang tahu tentang permasalahan rumah tangga saya.
Anak-anak saya cuma suruh kumpul, mereka berdoa. Saya suruh mereka berdoa waktu itu. Haleluya. Tapi luar biasa. Justru di saat itu, ketika Tuhan goncangkan rumah tangga saya di usia 10 tahun pernikahan kami. Janji Tuhan menggoncangkan rumah tangga itu benar-benar tergenapi dalam hidup rumah tangga saya. Saya harus belajar mengampuni. Bukan hanya cuma suami saya yang Tuhan tuntut untuk kamu lepaskan pengampunan. Waktu saya melepaskan pengampunan, waktu saya melepaskan pengampunan buat suami saya, walaupun itu berat, tapi saya masih bisa keluarkan kata-kata. Karena di hati saya masih ada sayang, masih ada cinta. Betul enggak? Ya. Tapi ada satu hal yang Tuhan tuntut sama saya yang betul-betul saya enggak kuat. Sampai saya harus bergumul. Tuhan bicara langsung di telinga saya. Ini saya dengar secara audible. Ampuni, dia sebut namanya. Nama perempuannya maksudnya. Lepaskan pengampunan buat dia. Bapak Ibu tahu, bayangkan. Saya kenal perempuan itu bukan kenal gara-gara sebelum kami berkenalan. Masalahnya perempuan itu suka datang ke rumah. Jadi kalau suami saya sudah 2 hari di rumah, dia yang telepon. Heran itu. Bayangkan ada di posisi itu, justru dia lebih galak dari saya. Memang Tuhan benar-benar, orang Manado bilang Tuhan ada ojo-ojo pak kita. Maksudnya apa ya? Ojo-ojo apa ya? Tuhan lumatkan saya punya ego, Tuhan lumatkan benar-benar saya betul-betul hilang kekuatan untuk menghadapi. Padahal saya pikir begini, waktu saya sadar, maksudnya sadar Tuhan pulihkan, saya bilang kenapa saya tidak labrak ya tuh perempuan itu. Ya. Tapi luar biasa Tuhan membuat saya benar-benar mengendalikan saya. Untuk apa? Bukan hanya sekedar Tuhan ingin memperlihatkan bahwa saya bisa mengasihi, bukti saya mengasihi suami saya. No. Bukan hanya sekedar itu yang Tuhan ingin buat. Tapi sebenarnya di balik itu Tuhan sedang merubah saya. Haleluya. Tuhan sedang merubah karakter saya. Saya salah satu karakter seorang istri yang lumayan keras. Orang Manado. Iya tuh kayak iya tuh Bu Grace. Waktu saya masih pacaran dengan suami saya pernah bilang begini sama dia, belum menikah. Saya bilang begini, apa yang kamu bisa buat, saya pun bisa buat. Kamu bisa cari perempuan, saya bisa cari laki-laki. Itu dulu, waktu masih pacaran. Ya, tapi selama itu, dan memang itu pernah terjadi. Dia sempat pacaran dengan perempuan lain, ya saya pacaran sama laki-laki lain. Asik. Asik. Tapi ternyata itu tidak berlaku ketika kita menikah. Ya, ketika dia selingkuh dengan perempuan lain, Tuhan tutup saya untuk tidak membalas apa yang dia buat. Woi, itu keren Bapak Ibu. Keren. Dan luar biasanya ketika saya melewati masa di mana saya betul-betul digoncangkan rumah tangga saya. Tuhan hancurkan ego saya. Tuhan benar-benar hancurkan saya untuk tetap bergantung sama Tuhan. Karena tujuan Tuhan, ketika janji Tuhan untuk menggoncangkan kehidupanmu itu bukan hanya sekedar bikin goncang supaya kamu hancur. No. Janji Tuhan menggoncangkan hidup kita bukan hanya untuk sekedar kita hancur, habis perkara, tidak. Tapi ternyata saya bersyukur ada ayat 27. Coba kasih lihat itu ayat 27. Mana itu yang tadi di atas itu? Kasih lihat dulu itu ayat 27. Kalau firman Allah ini cuma sampai ayat 26, mati kita, celaka kita Bapak Ibu. Betul enggak? Kalau janji Tuhan atau firman Allah ini cuma sampai di ayat 26, janji Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi dan langit, habis perkara kita, celaka. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Ada ayat 27. Ungkapan satu kali menunjuk kepada perubahan. Haleluya. Ketika Tuhan punya rencana untuk menggenapi janjinya, menggoncangkan keadaan hidupmu, rumah tanggamu, keuanganmu, bisnismu, pekerjaanmu, apapun, kesehatanmu pun, jangan khawatir. Ada tujuan Tuhan yang besar. Tuhan ingin mengubah hidup kita. Haleluya. Kalau iblis, dia ingin menghancurkan, bahkan membinasakan. Betul? Kalau iblis menggoncangkan hidupmu,
ya bikin hancur, binasa. Tapi luar biasanya kita punya Tuhan yang hebat. Ketika dia berurusan dengan hidup kita, dia akan menggenapi janjinya untuk menggoncangkan hidup kita. Ada tujuan Tuhan yang luar biasa. Dia akan memperbaharui hidup kita. Mengubah hidup kita. Jujur ketika 10 tahun pernikahan saya dengan suami saya waktu itu. Tuhan betul-betul, saya tidak minta Tuhan ubahkan dia. No. Ketika terjadi, ketika terjadi masalah di dalam rumah tanggamu suami istri, suamimu atau saya sebagai istri, setelah melewati masa 10 tahun. Kalau ada sesuatu sama suami saya yang menurut saya tidak sesuai dengan hati dan pikiran saya tidak bilang begini sama Tuhan, Tuhan kasih ubah pada dia Tuhan. Tolong Tuhan ubahkan dia. Enggak, saya tidak pernah berdoa Tuhan ubahkan dia. No. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi setelah 10 tahun saya melewati, Tuhan goncangkan hidup saya. Tuhan ubah saya pola pikir. Saya sekarang ketika saat itu saya cuma berdoa banyak, Tuhan ubah cara pikir saya. Di saat dia seperti itu, jadikan saya seperti Engkau, tetap mengasihi dia. Haleluya. Itu keren. Coba, kalau tidak percaya, buktikan. Betul. I swear. Betul. Kalau tidak percaya, minta Tuhan. Tuhan, Tuhan, ubah saya pola pikir saya, supaya saya tetap mengasihi dia dalam kondisi apapun. Haleluya, itu cinta luar. Sampai dia mati saya tetap cinta Bapak Ibu. Waktu suami saya meninggal, ini anak saya ada. Pada saat dokter vonis dia meninggal, saya masih di Tahuna, saya belum bisa pulang ke Manado waktu itu karena tidak ada kapal, tidak ada pesawat, mobil tidak mungkin lewat melaut. Jadi saya harus tinggal di Tahuna selama dari pagi subuh itu sampai malam sebelum jam 7. Karena saya nanti tiba di Manado itu hari Selasa. Jadi selama 1 hari itu saya betul-betul bergumul dengan Tuhan. Baru itu kali saya benar-benar menangis sampai gemetar. Masalahnya kan di rumah orang, di kampung orang. Kalau di kampung saya sendiri ketika terjadi itu saya bisa menangis teriak-teriak, orang tahu oh suaminya meninggal. Jadi mereka mengerti. Tapi ini kan di kampung orang. Betul enggak? Kan lucu. Tidak ada duka, tidak ada apa, mereka dengar, mereka kira saya orang gila kalau harus teriak-teriak di kamar. Jadi waktu itu memang betul-betul saya betul-betul melakukan, betul-betul bergumul dengan Tuhan. Saya sampai gemetar, gitu. Saya baru rasa bagaimana rasanya ternyata begini. Menangis, ketika emosi kita tertahan, kita tidak bisa meluapkan emosi kita. Dalam keadaan itu kita sampai gemetar, sampai keringetan, tidak kuat waktu itu. Saya rasakan waktu itu. Waktu itu saya bilang gini sama Tuhan. Saya ngomong sama anak saya. Ketika suami saya meninggal hari itu, saya cuma minta sama Tuhan begini. Tuhan, matikan semua keinginan seksual saya. Itu doa saya. Pada saat suami saya meninggal, saya bergumul dengan Tuhan. Oh ini masih muda, cantik lagi. Saya bilang waktu itu sama Tuhan. Tuhan, saya tidak minta banyak ketika suami itu, Tuhan ambil doa suami saya. Cuma satu hal yang saya minta, matikan keinginan seksual saya. Itu saya minta sama Tuhan. Karena saya tahu bagaimana rasanya jadi janda. Jangan mau. Hari pertama suami saya meninggal, mulai banyak orang WA ke saya. Turut berduka cita, WA. Selain itu ada beberapa yang mulai nyerempet. Jangan dikira Bapak Ibu ketika kita berdoa Tuhan saya minta kesabaran terus hidupmu akan tetap di dalam kesabaran. No, Tuhan akan izinkan banyak orang yang akan membuat kau tidak sabar. Percayalah. Amin. Pada saat suami saya meninggal, saya minta doa sama Tuhan, matikan keinginan seksual saya. Pada saat itu banyak yang deketin saya. Ya. Tapi waktu itu Tuhan tahu hati saya. Haleluya.
ketika Tuhan menggoncang hidup saya, ada banyak perkara yang Tuhan buat dalam hidup saya. Hari pertama suami saya meninggal, betul-betul saya diubahkan cara pikir saya. Yang selama ini saya terlalu bergantung sama dia, betul-betul Tuhan bawa saya untuk bergantung penuh sama Tuhan. Itu perubahan yang luar biasa. Yang selama ini saya tidak pernah bisa memutuskan apapun untuk untuk diri saya sendiri, karena semua dia yang ngatur. Jadi saya keenakan, ya. Taunya, Mam ke sana, Mam bikin ini, Mam buat ini. Kecuali kalau masak, enggak perlu disuruh. Ya, tidak. Tapi waktu itu benar-benar saya blank, tahu enggak blank? Nah, di saat itu saya betul-betul merasakan bagaimana rasanya di dalam lembah kekelaman. Gelap. Saya enggak tahu Tuhan saya ini mau apa yang saya harus buat. Adik saya Lenda telepon sama saya, Fai, lebih baik begini. Pokoknya apalah, aturlah. Ada dari mereka, Ibu ini bagaimana? Saya benar-benar gelap, pikiran saya pokoknya enggak bisa mikir ini kepala ini. Enggak bisa mikir, enggak tahu mau pegang apa. Saya cuma bilang gini sama Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saya bilang Tuhan boleh ambil suamiku. Tapi jangan kasih tinggal Pak, kita kasihan. Kita cuma sendiri di sini Tuhan. Itu yang kita minta. Di saat itu Tuhan ajar saya untuk bersyukur. Bapak Ibu, bersyukur pada saat kita lagi kelimpahan. Bersyukur pada saat semua tenang. Bersyukur pada saat semua keadaan kita baik-baik. Bersyukur pada saat posisi kita lagi naik down. Bersyukur pada saat kita lagi dipromosikan. Itu gampang sekali Bapak Ibu. Tapi saya benar-benar menikmati bagaimana Tuhan ajar saya untuk bersyukur. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan suruh, ayolah bersyukur. Saya bilang begini, saya bagaimana mau bersyukur Tuhan? Sedangkan saya tidak tahu, suami saya meninggal bukan dalam keadaan sakit. Suami saya meninggal bukan dalam keadaan kecelakaan. Bukan, dia dalam perjalanan, tiba-tiba, memang tiba-tiba. Dalam perjalanan dia dari Buroko menuju ke Kota Mobagu. Jam 10 malam dia masih telepon saya. Mam, saya sudah menuju ke Kota Mobagu. Jadi dari Kota Mobagu menuju ke Buroko ada waktu 4 jam. Saya bilang sama dia, udah hati-hati di jalan. Jadi saya anggap itu aman-aman saja. Ya tuh jam 10 malam. Tahu-tahu 1:30 pagi dia teman perjalanannya dia telepon saya. Bu, kenapa Pak Buyung? Maksudnya gini, Pak Buyung lagi ada suruh telepon saya untuk bawa dia ke rumah sakit. Saya kaget. Dalam waktu 2,5 jam tiba-tiba harus ada berita begitu, saya kaget. Oh Tuhan Yesus tolong. Padahal ini yang sama-sama beliau itu muslim, imam masjid. Tuhan Yesus tolong, saya bilang Tuhan tolong. Saya langsung video call. Video call itu saya betul-betul bergumul. Anak-anak saya sudah panggil. Tapi ya memang itulah cara Tuhan. Mengambil beliau. Dan akhirnya dia harus pulang jam 2 subuh. Bapak Ibu, di satu hal yang saya tahu, satu hal yang saya percaya. Sampai sekarang jujur saya tidak tahu kenapa Tuhan ambil dia secepat itu. Waktu saya buka handphonenya suami saya, dia suka kasih, dia buka itu lagu, ada tuh lagu dunia ya, minta maaf. Ada lagu gini, aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Ternyata itu cuma mimpi. Tuhan punya rencana yang lain. Waktu itu saya coba bilang sama Tuhan, jangan kasih tinggal saya. Saya siap Tuhan goncangkan hidup saya. Saya siap Tuhan hancurkan hidup saya. Yang penting Tuhan jangan tinggalkan saya. Pagi hari ini Bapak Ibu, 2026, hari-hari pertama di 2026, masih ada 12 bulan ke depan. Firman Allah di minggu yang pertama, janji Tuhan firman Allah ini akan tergenapi. Apapun kondisi hidupmu, tapi minta sama Tuhan. Tuhan boleh goncangkan hidupku. Tuhan boleh hancurkan hidupku. Tuhan boleh genapi
rencana Tuhan, janji Tuhan di dalam firman Allah ini. Boleh Tuhan, silahkan Tuhan. Tapi jangan engkau tinggalkan aku. Amin. Cukup Tuhan Yesus yang kau tinggalkan pada saat dia disalib. Betul enggak? Tuhan Yesus ketika dia ada disalib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ternyata kalimat itu benar-benar kalimat yang ampuh. Tuhan Yesus saja yang sehebat itu, sekuat itu, sedahsyat itu, dia tidak mampu ketika Bapa tinggalkan dia. Apalah kita, betul enggak? Betul enggak? Jadi percayalah, percayalah. Ketika Tuhan mengizinkan goncangan itu terjadi dalam hidupmu, ada satu hal yang harus kita percaya. Kita minta sama Tuhan. Aku perlu Tuhan. Ayat 25 dia katakan begini. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Firman Allah pagi hari ini sudah datang kepada kita di awal minggu pertama. Untuk melewati tahun 2026. Saya kan tadi bilang, kita siap atau tidak siap, itu akan terjadi. Saya tidak tahu apa yang akan Tuhan goncangkan dalam hidup kita. Saya tidak tahu. Tapi mari kita persiapkan diri kita dari sekarang. Ayat 25 dia katakan begini, coba tampilkan. Ayat 25, Ibrani pasal 12 ayat 25. Nah, jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Hal yang pertama yang harus kita siapkan ketika janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Dia akan menggoncangkan hidupmu, apapun area hidupmu. Silakan Tuhan menggoncangkan. Tetapi kita harus persiapkan diri kita. Caranya apa? Di ayat 25 dia katakan jagalah. Amin. Kata jagalah itu berarti bukan kita minta Tuhan jaga saya. No. Tanggung jawab menjaga itu ada di tanggung jawab kita. Haleluya. Yang pertama, jagalah supaya kita jangan menolak dia. Kata menolak dia itu dalam firman Allah itu dalam bahasa aslinya dia katakan dia punya arti. Saya tidak usah bicara bahasa Yunaninya, ada di sini. Tapi saya bicara saja bahasa aslinya dalam bahasa Indonesia. Artinya gini, kata menolak Tuhan itu punya arti jangan mencari alasan untuk menghindar dari firman Tuhan. Haleluya. Jadi ketika firman Allah didengar, jangan cari-cari alasan untuk tidak melakukan firman Allah. Ah Tuhan, nantilah saya masih muda lah Tuhan. Ya toh, janganlah dululah, jangan. Jagalah supaya kita jangan menolak dia. Artinya jangan cari-cari alasan ketika firman Allah disuruh kita melakukan ini. Jangan cari alasan. Itu persiapan kita. Supaya ketika Tuhan menggoncangkan kita, kita tetap kuat di dalam firman Allah. Yang kedua, jangan mengesampingkan firman Allah. Ya, jadi persiapan kita sebelum Tuhan menggoncangkan hidup kita, benar-benar kita prioritaskan firman itu dalam hidup kita. Haleluya. Makan firman Allah, bersekutu dengan firman Allah, menikmati firman Allah itu. Hidupi setiap firman itu. Supaya apa? Ketika janji Tuhan menggoncangkan hidupmu tergenapi dalam hidup kita. Kalau kita kuat di dalam firman Bapak Ibu, kita tidak akan takut apapun juga. Kita tidak akan tergerus, tidak akan hancur. Bolehlah hancur, enggak apa-apa. Memang saya juga mengalami kehancuran. Tetapi ketika kuat kita dengan firman, kita tahu firman itu ya dan amin. Ketika Tuhan menggoncangkan kita, itu ada maksud Tuhan ingin mengubah hidup kita. Oh, kita bisa melewati itu. Yang kedua, jagalah supaya kita jangan berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, persiapan yang harus kita lakukan sebelum janji itu tergenapi dalam hidup kita, jangan berpaling. Maksudnya apa? Jangan berpaling dari kesetiaannya Tuhan. Yang kedua, jangan membelot. Membelot itu maksudnya begini, semula dia ikut Tuhan. Karena terlalu banyak masalah, akhirnya tidak ikut Tuhan lagi. Semula setia banget sama Tuhan.
Karena terlalu banyak masalah, dia kecewa dengan orang di dalam gereja, apalagi kecewa dengan gembala, akhirnya membelot, tidak setia. Ya. Nah, pagi hari ini ketika Tuhan mengizinkan kita akan menghadapi penggenapan janji Tuhan, dia akan menggoncangkan kita. Hati-hati, siapkan dirimu. Jangan melihat keadaan yang ada di sekeliling kita. Jangan membuat kita hancur karena ada apa yang ada di sekeliling kita, di luar kita. Tapi urusan kita itu dengan Tuhan. Amin. Manusia boleh menghancurkan kita, manusia boleh memfitnah kita, manusia boleh merendahkan kita, manusia boleh mencelah kita. Itu tidak masalah. Urusannya dia dengan Tuhan. Jangan dibalas. Tapi bagian kita, mari kita bergantung sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya firman Allah pagi hari ini, cara Tuhan menggoncangkan kita itu, kata menggoncangkan itu, tinggal sedikit 5 menit lagi. Ada 3 hal. Kata menggoncangkan itu maksudnya dia akan menggoyahkan kita, dia akan merobohkan kita, dia akan menghancurkan kita. Apa yang selama ini membuat kita merasa, wis aku kuat, aku hebat. Pokoknya segala-galanya aku pasti bisa. Ada satu masa Tuhan akan goncangkan kita. Arti kata menggoncangkan yang kedua, digulingkan dari rasa nyaman. Digulingkan dari rasa aman. Haleluya. Jangan bangga ketika hari ini Anda merasa nyaman. Uangku banyak, rekeningku gede, rumah tanggaku aman-aman, anak-anakku baik-baik saja. Percayalah, rasa nyaman itu adalah waktunya Tuhan akan menggoncangkan kita. Haleluya. Ada satu quotes dia bilang begini, saya lupa, Joshua kayaknya yang bilang, rasa nyaman itu berbahaya, maksudnya gimana itu? Sudah lupa saya ya. Rasa nyaman itu, zona nyaman itu berbahaya. Ya toh? Kenapa? Karena zona nyaman itu tidak berbahaya. Susah ya? Karena ketika kita rasa nyaman kan semua nyaman-nyaman saja, semua aman-aman saja. Justru itu yang bahaya. Haleluya. Burung Raja Wali ketika dia untuk belajar terbang, dia tidak enak-enakan di dalam sarang, teman-teman, Bapak Ibu semua. Dia tidak tinggal tetap di sarang dengan kenyamanan. Tiap hari mamanya bawa makanan. Hei, kalau mamanya selalu manjain ini burung Raja Wali tiap hari bawa makanan, ini burung ini tidak akan belajar terbang. Betul? Caranya burung Raja Wali mengajar anaknya untuk terbang, caranya apa? Menggoncangkan, apa? Menggoyang bangkitkan sarangnya. Dia tendang kan, piye ke, loh. Ini kamu terlalu nyaman ini, dikasih makan terus. Wah, udah gede dikasih makan terus. Ya, dia akan menggoyang bangkitkan sarangnya. Cara Tuhan itu sama. Haleluya. Bagaimana dia akan melatih kita untuk terbang tinggi. Dia akan melatih kita untuk terbang tinggi. Pastikan Anda siap diguncangkan dari rasa nyaman. Haleluya. Yang ketiga, menggoncangkan itu artinya dilanda oleh angin badai. Dilanda oleh gelombang yang tinggi. Baik secara literal maupun tidak. Badai dalam hidupmu saya tidak tahu. Tapi percayalah, ketika engkau mengalami badai dan gelombang dalam hidupmu, itulah waktunya Tuhan untuk menggenapi janjinya, sedang menggoncangkan engkau. Haleluya. Jadi ketika saat ini mungkin Anda sedang digoncangkan, bersyukurlah sama Tuhan. Kenapa? Akhirnya Tuhan menggenapkan firman-Nya padaku. Haleluya. Kan seringkali kita nyanyi, hidupku menggenapi firman-Mu. Wih, yang enak ini. Tanda mujizat sertai tiap langkahku,
Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Menggenapi firman Allah bukan cuma meminta Tuhan penyertaan Tuhan. Menggenapi firman Allah, melihat tanda mujizat. Ada satu janji firman Allah itu, dia akan goncangkan hidup kita. Siap? Siap? Aduh, kayaknya banyak nih yang gak siap. Pak Gembala nanti berdoa supaya Tuhan kasih siap ini jemaat. Siap? Haleluya. Saya lihat dari atas ini ada banyak orang yang bingung. Ini firman atau apa ini? Ternyata ada janji Tuhan seperti ini. Selama ini mungkin kita selama ini coba mengerti janji Tuhan yang enak-enak didengar. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Wih, haleluya. Aku diberkati, puji Tuhan. Aku dibuka jalan, yes. Wah, semangat. Ya tuh. Hari ini saya tidak ada lihat yang bersemangat, cuma Ibu Grace yang bersemangat itu. Percayalah janji Tuhan, hidupmu akan digoncangkan. Haleluya. Amin. Itu janji. Apa? Sekali lagi, katakan sama temanmu, goncangan adalah janji. Tapi jangan cari goncangan sendiri ya. Jangan goncang hidupmu sendiri. Kalau engkau yang menggoncangkan hidupmu sendiri, Tuhan tidak bertanggung jawab atas itu. Siap? Jangan cari masalah lah. Ya. Tanpa kita cari masalah itu memang jadi makanan kita. Tapi jangan cari masalah. Ya. Jangan, karena janji Tuhan akan menggoncangkan. Sebelum Tuhan goncangkan aku tak goncang dewe deh. Jangan. Itu tidak akan melakukan perubahan dalam hidupmu. Kalau Tuhan yang menggoncangkan hidupmu, itu tujuannya untuk merubah. Akan ada perubahan. Haleluya. Ya, itu enak gitu, semangat itu. Bersyukurnya Pak Ari punya istri yang bersemangat. Karena firman Allah bilang orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Haleluya. Kita bersyukur karena kita wanita-wanita Manado. Wanita Manado itu terlalu exciting, asyik sekali. Betul. Kecuali adik saya ini, dia terlalu kalem. Saking kalemnya dia, Tuhan belum kasih pasangan karena kasihan. Doakan supaya Tuhan kasih pasangan sama dia. Mau? Mau enggak? Oh tidak, katanya dia tidak mau. Dia termasuk di 144.000 wanita yang tidak menikah. Oh enggak ya. Oke, nah sebelum kita akan tutup firman Allah, saya rindu. Saya panggil kakak adik saya. Ini kakak, ini adik saya tengah. Haleluya. Ada satu pujian.